Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang isomer senyawa hidrokarbon. Apa itu isomer? Nah, di sini ada dua buah senyawa yang memiliki rumus struktur yang berbeda. Jika rumus struktur berbeda, maka namanya pun akan berbeda pula. Untuk rumus struktur yang pertama memiliki rantai yang lurus dan semua ikatannya adalah ikatan tunggal, sehingga untuk struktur yang pertama masuk ke dalam golongan alkana. Nah, ingat tata nama alkana. Di sini karena C-nya ada 4, maka masuk ke dalam maka namanya adalah N-butana. Kemudian kita cari rumus molekulnya. Rumus molekulnya karena C-nya ada 1, 2, 3, 4, C-nya 4, jadi C4, kemudian hanya 3 tambah 2, 5, tambah 7, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Nah, hanya 10. Sehingga rumus molekulnya adalah C4H10. Kemudian, untuk yang rumus struktur yang kedua, di sini ada rumus struktur yang bercabang, juga masuk ke dalam golongan alkana karena semuanya adalah ikatan rangkap tunggal, sehingga namanya adalah 2-metil propana karena cabangnya berada di di rantai induk yang kedua. Selanjutnya untuk rumus molekulnya C-nya ada 1, 2, 3, 4, maka di sini C4 dan hanya ada 3 tambah 1, 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Nah, hanya ada 10, maka rumus molekulnya juga C4H10. Nah, dari dua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Maka dua senyawa ini dikatakan berisomer. Sehingga dapat kita simpulkan, isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Isomer terbagi dalam beberapa jenis, namun untuk video kali ini kita hanya akan membahas 3 jenis isomer, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri atau cis and trans. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang isomer kerangka. Isomer kerangka yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur atau susunan ikatan rantai karbonnya berbeda. Misalnya seperti contoh yang sebelumnya, ada yang rantai lurus, ada yang rantai bercabang. Nah, yang memiliki isomer kerangka yaitu jenis senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian yang kedua, isomer posisi. Isomer posisi yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus atau ikatan rangkap berbeda. Nah, senyawa yang memiliki isomer posisi yaitu hanya alkena dan alkuna. Mengapa alkana tidak masuk ke dalam isomer posisi? Karena alkana tidak memiliki ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga yaitu isomer geometri atau cis and trans, yaitu senyawa alkena yang rumus molekul dan posisi ikatan rangkap sama, tetapi memiliki struktur ruang yang berbeda. Nah, untuk isomer geometri hanya dimiliki oleh jenis senyawa alkena. Yang pertama alkana, ingat tadi alkana hanya memiliki jenis isomer kerangka. Nah, contohnya jumlah isomer dari senyawa C5H12 adalah, nah kita pastikan dulu apakah C5H12 ini masuk ke dalam golongan alkana. Caranya kita sesuaikan dengan rumus molekul yang kita pelajari minggu kemarin. Alkana memiliki rumus molekul CnH2n plus 2. Nah, di sini kan C-nya 5, maka hanya adalah 5 kali 2, 10, tambah 2, 12, maka hanya harus 12. Maka C5H12 ini termasuk ke dalam golongan alkana. Nah, kemudian kita cari isomer-isomer dari C5H12. Yang pertama kita buat dulu untuk yang rantai yang lurus. Yang satu, rantai 1, C-nya ada 5, maka kita buat rantai lurus 5 buah C. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk hanya kalian sesuaikan saja nanti seperti yang kita pelajari minggu-minggu kemarin. Kemudian kita beri nama, karena C-nya ada 5, maka namanya adalah pentana. Pentana. Nah, ini untuk rantai rumus struktur yang pertama. Kemudian kita buat lagi rumus struktur yang kedua.
rantai bercabang, maka kita pindah satu rantai ini ke sini. Maka rantai induknya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita pindah cabang yang ini ke sini untuk yang rumus struktur yang kedua. Oke. Kemudian kita beri nama, karena ada cabang, maka namanya adalah 2, cabangnya di nomor 2 kan, 2 metil. Karena rantai induknya ada 4, maka namanya adalah butana. Jadi untuk rantai yang kedua ini namanya 2 metil butana. Kemudian masih bisa kita buat lagi satu struktur, yang ini kita pindah ke sini. Untuk yang struktur yang ketiga. Rumus strukturnya berarti 1, C-nya untuk rantai induknya ada 3, 2, 3. Cabangnya yang pertama, yang ini kita pindah ke bawah sini. Nah, maka seperti angka tambah. Nama dari rumus struktur ini, karena cabangnya ada 2 dan berada di rantai induk yang kedua, maka namanya 2,2 dimetil. Rantai induknya ada 3C, maka namanya propana. Sehingga untuk rantai karbon atau struktur yang ini memiliki nama 2,2 dimetil propana. Sehingga untuk isomer dari C5H12 jumlahnya ada 3 isomer. Yang kedua, alkena. Nah, alkena memiliki isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri atau cis and trans. Nah, contohnya, jumlah isomer dari C4H8 adalah, kita pastikan dulu apakah C4H8 termasuk ke dalam golongan alkena. Caranya sama, apakah sesuai dengan rumus molekul yang kita pelajari minggu kemarin. Rumus molekul dari alkena yaitu CnH2n, atau jumlah H 2 kali jumlah C. Di sini kan C-nya 4, maka hanya harus 2 kali 4, 8, jadi hanya harus 8. Sehingga C4H8 sesuai dengan rumus molekul alkena, dan C4H8 masuk ke dalam golongan alkena. Selanjutnya, kita buat rantai karbon atau rumus struktur dari C4H8. Yang pertama kita buat dulu untuk rantai yang lurus. Rantai lurus dan ikatan rangkapnya berada di antara karbon pertama dan karbon kedua. Berarti di sini 1 C-nya. Nah, di sini ikatan rangkap 2. Di sini C-nya ada 4. 2, 3, 4. Nah, untuk hanya kalian sesuaikan saja lagi. Selanjutnya kita beri nama, karena ini rantai lurus dan ikatan rangkapnya berada di C yang pertama, maka namanya adalah 1. C-nya ada 4, namanya adalah but. Karena masuk golongan alkena, maka menjadi butena. 1 butena. Nah, ini untuk struktur yang pertama. Kemudian kita buat yang kedua. Rangkapnya masih di karbon yang pertama dan kedua, tapi kita buat cabang. Kita buat cabangnya, yang ini kita pindah ke sini. Maka untuk rantai induknya ada 3C, 1, 2, 3. Nah, yang C yang terakhir kita pindah ke C yang kedua untuk menjadi cabang. Maka nama dari rumus struktur ini adalah 2 metil. 2 metil cabangnya berada di karbon yang pertama, maka 1. Rantai induknya ada 3C, maka propena. Oke. Masih bisa lagi kita buat strukturnya. Kita pindah untuk ikatan rangkap 2-nya
ke C yang nomor 2. Di sini aja. Ini untuk struktur yang ketiga lah. Kita pindah rumus ininya, ikatan rangkap 2-nya ke tengah sini. Ini untuk rantai yang lurus. 1, 2. Nah, di sini kita pindah C-nya, ikatan rangkapnya 3. Nah, kita beri nama. Karena ikatan rangkapnya berada di C yang kedua, maka namanya adalah 2 butena. Nah, sudah tidak bisa lagi lah kita pindah-pindah C-nya. Jadi untuk jumlah isomer dari C4H8 adalah memiliki 3 isomer. Nah, untuk isomer kerangka dari 3 rumus struktur ini, yaitu rumus struktur yang pertama dan yang kedua. Isomer kerangka rumus struktur yang pertama dan yang kedua, karena sama-sama ikatan rangkapnya di atom C yang pertama, tapi yang satu strukturnya lurus, rumus strukturnya lurus, dan yang kedua yang bercabang karena berbeda 1 dan 2. Nah, kemudian untuk yang isomer posisi, yaitu antara rumus struktur pertama dan yang ketiga, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Karena nomor 1 kan rumus struktur ikatan rangkapnya berada di atom C yang pertama, sedangkan yang ketiga berada di atom C yang kedua. Begitupun dengan yang nomor 2. Nomor 2 ikatan rangkap 2-nya berada di C yang pertama, dan yang struktur yang ketiga juga berada di ikatan yang kedua, sehingga mereka berbeda. Maka disebut dengan isomer posisi. Selanjutnya untuk isomer geometri atau cis and trans, syaratnya yang pertama harus ada ikatan rangkap. Kemudian gugus atas dan bawahnya harus berbeda. Selanjutnya gugus kiri dan kanan ada yang sama. Contoh untuk senyawa C4H8 sama seperti tadi, ini golongan alkena. Kita buat dulu untuk rumus struktur yang biasa. Posisi rangkap 2 tidak boleh berada di C nomor 1. Maka posisi rangkap 2-nya berada di tengah. C. Di sini C-nya ada 4. Nah, kemudian kita sesuaikan hanya di sini satu ikatan, berarti di sini CH3, di sini CH, di sini CH3. Nah, selanjutnya kita buat rumus struktur untuk cis and trans. Yang pertama, kita buat dulu ikatan rangkap 2-nya di tengah. Kemudian di sini C, di sini C. Nah, C yang ini berasal dari C yang di sini. C yang ini kan mengikat 1H dan mengikat CH3. Maka di sini C-nya mengikat H dan di sini mengikat CH3. Nah, sudah sesuaikan dengan syaratnya, gugus atas dan bawah harus berbeda. Nah, atas dan bawahnya berbeda. Nah, sama untuk yang di sisi sebelah kanan, C-nya mengikat H dan mengikat CH3. Mengikat H dan mengikat CH3. Nah, selanjutnya kita beri nama. Karena posisi senyawanya sama, sejajar, CH3 sejajar dengan CH3, kiri dan kanan, dan hanya sejajar dengan H, maka ini dinamakan cis karena sejajar. Ya. Selanjutnya untuk pemberian namanya sama seperti kemarin. Kita cari dulu untuk rantai induknya, cari rantai terpanjang.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini untuk rantai induknya. Karena tidak ada cabang, berarti ini termasuk rantai yang lurus. Selanjutnya, rantai ikatan rangkap 2-nya berada di karbon nomor 2 dan 3. Kita ambil nomor terkecil, berarti di sini 2, cis 2, dan rantai induknya karena ada 4, maka namanya adalah but. But, karena masuk golongan alkena, maka namanya adalah butena. Jadi, untuk yang rantai yang pertama, cis 2 butena. Selanjutnya kita buat untuk yang trans. Yang kedua, untuk yang trans, kita pindah H dan CH3-nya. Kita tulis dulu. Dirangkap 2, C, C. Untuk sisi kiri sama, di sini H, di sini CH3. Nah, untuk sisi kanannya kita tukar. CH3-nya di atas dan hanya di bawah. Nah, maka untuk rantai yang ini namanya adalah trans. Karena CH3-nya berlawanan arah antara kiri dan kanan, dan hanya juga berlawanan arah antara sebelah kiri dan kanan, maka namanya adalah trans. Trans 2 butena. Paham ya untuk yang isomer geometri. Terakhir untuk alkuna. Alkuna memiliki jenis isomer kerangka dan posisi. Nah, contohnya jumlah isomer dari C5H8. Kita pastikan dulu apakah C5H8 ini masuk ke dalam golongan alkuna. Ingat rumus molekul alkuna CnH2n-2. Jadi jika C-nya 5, maka hanya adalah 2 kali 5, 10. 10 kurang 2, 8. Nah, maka C5H8 masuk ke dalam golongan alkuna. Selanjutnya kita cari banyak rumus struktur dari C5H8. Yang pertama, kita buat dulu untuk rumus struktur yang lurus dan ikatan rangkap 3-nya berada di karbon yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian sesuaikan saja lagi jumlahannya. Kemudian kita beri nama. Karena ikatan rangkap 3-nya berada di antara karbon 1 dan 2, maka namanya adalah 1. Karena C-nya ada 5, maka namanya pentuna. Nah, ini untuk rumus struktur yang pertama. Kemudian untuk rumus struktur yang kedua, kita pindah C yang terakhir ini, kita pindah jadi cabang ke karbon yang nomor 3. Nah, yang rumus struktur yang kedua, C 4 berarti ya rantai induknya. Nah, kita pindah yang C yang terakhir ini cabangnya di sini. Nah, kenapa ada di sini Bu cabangnya? Nah, karena di sini kan C-nya sudah mengikat 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka tidak bisa lagi kita buat cabang di sini, sehingga yang hanya bisa kita buat cabangnya di karbon nomor 3 ini. Maka namanya adalah, kita beri nama, karena cabangnya berada di karbon nomor 3, makanya namanya adalah 3 metil, dan ikatan rangkap 3-nya berada di karbon nomor 1, berarti 1. Karena ada 4 rantai induknya, maka namanya adalah butuna. Nah, untuk rantai karbon yang kedua, rumus strukturnya namanya 3 metil 1 butuna. Kemudian untuk rumus struktur yang ketiga, kita pindah ikatan rangkap 3-nya ke karbon yang nomor 2. Di sini yang nomor 3 ya. Nah, struktur yang ketiga, kita pindah ikatan rangkap 3-nya di atom karbon nomor 2. C 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri nama.
kita beri namanya menjadi, karena di sini ikatan rangkap 2-nya ikatan rangkap 3-nya berada di C yang nomor 2, maka namanya adalah 2 pentuna. Nah, selanjutnya tidak bisa lagi ya kita pindah-pindah ya. Karena misalnya kita pindah ikatan rangkap 3-nya ke sebelah sini, maka namanya juga akan menjadi 2 pentuna. Karena kan ikatan rangkap 3-nya akan kita beri nomor dari sebelah kanan. Jadi sama saja, cuma beda posisi saja. Jadi sudah habislah. Jadi kesimpulannya, jumlah isomer dari C5H8 adalah 3 isomer. Nah, untuk isomer kerangka yaitu rumus struktur yang pertama dan yang kedua. Nah, isomer kerangka rumus struktur pertama dan kedua. Karena yang satu lurus, yang satu bercabang. Namun, ikatan rangkap 3-nya sama-sama berada di C yang pertama. Selanjutnya untuk isomer posisi tadi kan perbedaannya terletak pada posisi ikatan rangkap 3 atau 2-nya. Nah, untuk isomer posisi yaitu struktur yang pertama dan yang ketiga. Karena yang pertama berada di C yang pertama, ikatan rangkap 3-nya, dan yang ketiga berada di C yang kedua, berbeda ikatan rangkap 3-nya. Atau rumus struktur yang kedua dan yang ketiga. Oke. Nah, selesai sudah pembahasan untuk materi isomer senyawa hidrokarbon. Nah, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di grup WhatsApp. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.